Ini pohonnya. Kami ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan peran, ini soal rakyat ini, bagaimana cara meningkatkan peran TPID? Terima kasih. Pak Prabowo, silakan. Tolong singkatan TPID bagaimana Pak? Dan ini buahnya. Saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya, karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal-hal yang substantif, dan ini yang sesungguhnya dibawa. Menurut saya sebagai pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi, dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik nanti akan menilai apakah memang ini format cerdas cermat untuk hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan. Orang yang cerdas beneran dan cerdas buatan akhirnya akan nampak jelas perbedaannya. Mungkin bagi pendukung 02, Gibran ini telah dianggap sukses membuktikan bahwa dirinya yang dianggap pelongo-pelongo dan takut debat ternyata mampu mengimbangi lawan debatnya. Dengan mengeluarkan bahasa intelektual dan vocab Inggris, mereka beranggapan bahwa jagoannya mampu mewakili anak muda. Tapi nanti dulu Gibran, kemampuanmu itu hanya sebatas hafalan yang memang sebelumnya sudah dipelajari. Bagi orang yang jeli dan intelektual, hal ini malah menunjukkan kualitas kerendahan Gibran. Bertanya dengan kata-kata yang jarang diucapkan orang, padahal dia sendiri kalau sebelumnya tidak menghafal juga tidak tahu. Ini justru malah menunjukkan kebodohannya, sama seperti bapaknya. Kalau memang pendukungnya bangga dan dianggap cerdas, ya harap maklum, memang pendukung 02 rata-rata kurang cerdas dan pendukung bayaran. Maksudnya sih menjebak Caimin dengan kata SGIE. Kalau singkatan bahasa Inggris, jangan diucapkan dengan bahasa Indonesia. Bukan SGIE, tapi SGIE. Memang beginilah belimbing sayur. Ini bahayanya kalau hanya menghafal itu dasar-dasar akademis nggak dikuasai. Soal Gibran, tadi ditanya bagaimana memastikan investor masuk. Kata Gibran, kita naikkan ICOR, Incremental Capital Output Ratio. Lo justru itu masalahnya. Kan masalahnya ICOR-nya rendah. Bagaimana cara memasukkan investor naikkan ICOR? Lo ICOR itu naik ketika investor masuk. Kan itu prinsip. Ini kan pelajaran pertama ilmu ekonomi itu, untuk menghasilkan satu unit output berapa kapital mesti disuntikan. Kapital datang dari luar, jadi nggak ngerti juga konsep ini. Bahayanya kalau hanya menghafal itu dasar-dasar akademis nggak dikuasai. Presiden wakil presiden itu harus berpikir strategis, bukan sesuatu yang teknis gitu loh. Jadi kalau muncul pertanyaan yang bersifat teknis, itu menurut saya lebih rendah derajatnya dari cerdas cermat SMA gitu loh. Yang paling mengganggu menurut saya adalah cara bertanya. Cara bertanya. Mengapa di cara dalam bertanya? Bahasa Indonesia saja ada pakem yang mengatakan, ketika kita mengatakan sesuatu yang bersifat teknis atau singkatan, ya, singkatan akronim, maka secara etis wajib untuk pertama kali kita menjelaskan apa yang kita maksud dengan istilah itu atau apa kepanjangan dari singkatan itu. Sebab ya malam itu paslon nomor 2 ya dalam secara bertanya dia meniru bapaknya ketika debat 2019 ketika menyebut unicorns gitu ya, Prabowo kebingungan, dan itu diulang oleh anaknya. Menurut saya pengulangan boleh saja, tetapi
maksudnya ingin mempertontonkan kecerdasan, tetapi menurut saya agak gagal, kurang fokus gitu. Harus dibedakan antara pertanyaan yang tidak dimengerti, tidak dipahami, dengan pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Kalau ada pertanyaan yang tidak bisa dipahami lalu tidak memunculkan jawaban, itu salahnya yang bertanya. Kita lihat Gibran yang juga menyerang Mahfud MD dengan menyebut tidak menjawab pertanyaan. Menurut Prof. Karim gimana? Ya, ini yang disebut dengan question trap gitu ya, atau pertanyaan yang agak tricky, saya bilang tadi kan, seperti pertanyaan Pak Jokowi kepada Prabowo dalam debat 2019 gitu kan. Mestinya kan lazimnya carbon captures itu kan dipisah, dijelaskan maksudnya apa gitu ya, atau yang disebut ya meskipun ini debat menyerang. Demikian juga kepada Caimin ketika ditanyakan soal singkatan gitu ya. Jadi menurut saya bedanya apa? Bedanya dua gitu. Kalau Pak Mahfud kan tidak terjebak kepada permainan Gibran. Dia saja prosedur pembuatan hukum dan itu masuk akal. Nah, Caimin jujur. Kenapa saya bilang jujur? Tapi saya bilang jujur ini kelebihan. Kenapa? Karena prinsip mengatakan as-su'alu nisful ilmu. Pertanyaan itu setengahnya ilmu. Jadi harus clear, harus bening pertanyaannya. Yang pertama itu. Yang kedua, saya bilang ini jujur, karena justru dalam politik itu akan banyak ditemui pertanyaan-pertanyaan yang tak bergizi, bahkan salah. Kalau Pak Mahfud ingin membuat question trap, pasti dia bisa melakukannya. Dengan mengajukan pertanyaan yang berbahasa Belanda atau mengandung istilah bahasa Belanda. Tapi kemarin kita tidak melihat ya. Saya melihat ya, ketiganya juga punya keunggulan. Misalnya Gibran unggul dalam penguasaan pengetahuan umum gitu ya. Tetapi wise-nya dia, cara dia bertanya, cara dia merespon, itu tidak seperti gestur yang ia perlihatkan ketika dia ketemu orang. Dia menganggukkan, tapi ternyata anggukan tanda kesopanan itu tidak begitu nampak dalam cara dia bertanya atau memberikan respon atas jawaban. Kemudian Pak Mahfud nampak tenang, dan kelemahan Mahfud ya, meskipun dia berbicara berdasarkan pengalaman dan apa yang dia katakan itu sebenarnya hanya memuntahkan pengalaman dan pengetahuan yang mengendap, unsur soulnya itu sangat lemah gitu ya. Imin yang saya garis bawahi tadi, kejujuran untuk mengklarifikasi atas pertanyaan yang ambigu, yang tidak jelas. Karena ini penting, karena pertanyaan adalah alat untuk mengumpulkan informasi, cara untuk memahami kondisi, sebagai jalan untuk membuat informasi. Informasi itu menjadi jelas sebagai bahan pembuatan keputusan. Kalau salah bertanyanya salah, informasi yang dihasilkan akan salah, dan tentu saja keputusan yang dihasilkan juga akan salah gitu ya. Satu hal yang menarik kembali terjadi tadi malam pada debat Cawapres, di mana paslon nomor 2 bertanya kepada paslon nomor 1 mengenai perkembangan ekonomi Islam secara global. Pertanyaan ini pendek namun disampaikan dalam bentuk singkatan yang belum begitu familiar. Mungkin pada awalnya pertanyaan ini diformat untuk menjebak lawan debat, tapi ujung-ujungnya bagi kaum intelektual, bagi mereka yang rasional, pertanyaan ini malah menunjukkan kualitas komunikasi si penanya yang sangat rendah sekali, dan kualitas kepemimpinan untuk tingkat level nasional, yakni akan menjadi orang nomor 2 yang tidak patut dan tidak layak. Singkatan itu adalah SGIE. Apabila ditanyakan dalam bahasa Indonesia, SGIE itu kan dalam bahasa Indonesia, maka yang dimaksud singkatannya juga harus dalam bahasa Indonesia. Tapi SGIE ditanyakan dalam bahasa Indonesia, kepanjangannya adalah dalam bahasa Inggris. Maka seharusnya pertanyaan itu bukan SGIE, tapi pertanyaan itu adalah SGIE, yakni State of the Global Islamic Economy. Begitu seharusnya format pertanyaan, bukan SGIE. Ini menunjukkan bahwa si penanya tidak paham dengan bahasa yang digunakan, dan inilah yang menunjukkan kualitas bahasa, kualitas komunikasi yang sangat rendah. Apabila yang dimaksud kepanjangan itu dalam bahasa Indonesia, maka juga harus disampaikan dalam singkatan bahasa Indonesia. Laporan
indikator ekonomi Islam global. Berarti laporan L, indikator I, LIEIG itu seharusnya. Tapi kalau yang dimaksud ada SGIE, maka kepanjangannya seharusnya bukan State of the Global Islamic Economy. Disinilah kualitas komunikasi yang mumpuni dibutuhkan, diperlukan oleh seorang pemimpin. Lalu apakah mengatakan bahwasanya skill komunikasi itu tidak penting? Kok kamu plongo, kok kamu plongo, kok kamu plongo, kok kamu plongo seperti sapi di padang rumput yang mencari sesuatu. Plongo seperti sapi di sawah yang tak ada rumputnya. Plongo adalah sesuatu pekerjaan yang tak ada isinya, karena kita nggak tahu mau ngapain, jadinya ya sudah plongo saja. Kadang itu baik untuk plongo, tapi kelamaan plongo kok jadi dongo. Aktivitas yo jangan plongo, semoga kita sehat, jangan plongo. Yo, jangan plongo. Yo, ojo plongo, yo, ojo plongo. Kok kamu plongo, kok kamu plongo, kok kamu plongo, kok kamu plongo. Ahmad Dhani, everybody.